pada latar belakang konstitusi dan konstitusionalisme dalam kehidupan bernegara, keberadaan konstitusi dan konstitusionalisme memiliki peranan yang sangat penting karena keduanya menjadi dasar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tertib dan tidak sewenang-wenang. Suatu negara tidak hanya memerlukan aturan dasar yang mengatur jalannya pemerintahan, tetapi juga memerlukan prinsip yang memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai batas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, konstitusi dan konstitusionalisme menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara modern. Konstitusi berfungsi sebagai wadah yang memuat aturan-aturan dasar ketatanegaraan, sedangkan konstitusionalisme menjadi semangat atau prinsip yang mengisi aturan tersebut, terutama dalam membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak rakyat. Dengan adanya hubungan antara keduanya, pelaksanaan kekuasaan negara dapat berjalan lebih terarah, adil, dan sesuai dengan tujuan demokrasi. Pada pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, konstitusi merupakan aturan dasar yang menjadi landasan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Di dalam konstitusi terdapat prinsip, nilai, dan norma yang mengatur jalannya pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Dengan adanya konstitusi, kehidupan ketatanegaraan dapat berjalan lebih teratur karena setiap lembaga negara memiliki batas dan kewenangan yang jelas. Sementara itu, konstitusionalisme adalah paham yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Konstitusionalisme bertujuan untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan pemerintah agar hak-hak warga negara tetap terlindungi. Oleh karena itu, konstitusionalisme menjadi prinsip penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berlandaskan hukum. Selanjutnya adalah penggolongan konstitusi. Konstitusi merupakan dasar fundamental dalam penyelenggaraan suatu negara. Penggolongan pertama dapat dilihat dari bentuk atau wujudnya, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasanya dituangkan secara resmi dalam satu dokumen hukum negara, seperti Undang-Undang Dasar. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis berkembang melalui kebiasaan ketatanegaraan, konvensi, dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, konstitusi juga dapat dibedakan berdasarkan cara dan prosedur perubahannya, yaitu konstitusi rigid dan fleksibel. Konstitusi rigid memiliki mekanisme perubahan yang ketat dan memerlukan prosedur khusus, karena konstitusi dipandang sebagai hukum dasar yang harus dijaga stabilannya. Sebaliknya, konstitusi fleksibel lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perubahan situasi politik. Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana setiap negara berusaha menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kebutuhan perubahan zaman. Kemudian, jika dilihat dari kedudukannya dalam hierarki hukum, konstitusi menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum dasar negara. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, penggolongan konstitusi juga dapat dilihat dari bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara federal. Pada negara kesatuan, kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat, sedangkan pada negara federal terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Terakhir, konstitusi juga berkaitan erat dengan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara, seperti sistem presidensial dan parlementer. Konstitusi mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, sekaligus menentukan pola pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah era baru penggolongan konstitusi. Salah satu tokoh yang menjelaskan era baru tersebut adalah Hendrik Scholer. Menurut Hendrik Scholer, penafsiran konstitusi tidak lagi dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan saja. Hal ini terlihat melalui pendekatan topik, di mana penafsiran konstitusi dapat menggunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Selain itu, muncul pula gagasan demokratisasi interpretasi konstitusional. Dalam konsep ini, penafsiran konstitusi tidak bersifat tertutup ataupun dimonopoli oleh kelompok tertentu, melainkan terbuka terhadap berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat demokratis. Arah baru lainnya adalah penafsiran realisme ilmiah. Pendekatan ini menekankan bahwa konstitusi tidak cukup dipahami hanya melalui teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, serta kesadaran hukum masyarakat. Kemudian, terdapat pula penafsiran integratif atau teleologis, yaitu penafsiran yang berorientasi pada tujuan hukum itu sendiri. Dengan pendekatan ini, konstitusi ditafsirkan bukan hanya berdasarkan bunyi pasalnya, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai yang ingin diwujudkan, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Judicial Review merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Tujuannya untuk memastikan semua aturan tetap sesuai dengan undang-undang sebagai hukum tertinggi negara. Terdapat beberapa model judicial review yaitu centralized, model decentralized model, mixed model, serta model a priori dan a posteriori.
Setiap model memiliki mekanisme pengujian yang berbeda. Dalam model Eropa, pengujian konstitusi dilakukan oleh satu lembaga khusus yaitu Mahkamah Konstitusi. Model ini bersifat terpusat dan hasil putusannya berlaku umum. Pada saat ini, dijelaskan mengenai penerapan konstitusi di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Pertama, dalam sistem pemerintahan, Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Kedua, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, semua undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Ketiga, konstitusi juga berperan dalam perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 menjamin berbagai hak warga negara seperti hak hidup, hak memperoleh pendidikan, dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, negara wajib melindungi dan menghormati HAM. Selanjutnya, penerapan konstitusi juga terlihat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum atau pemilu sebagai sarana rakyat memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung. Selain itu, konstitusi juga mengatur pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif yang dijalankan presiden, legislatif oleh DPR, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Terakhir, dalam penegakan hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum atau equality before the law. Aparat penegak hukum juga harus menjalankan tugas sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya adalah konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur jalannya negara serta hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi juga memastikan kekuasaan dijalankan secara terbatas dan adil sehingga dapat menjaga demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya pemahaman terhadap konstitusi, diharapkan masyarakat menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.